Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 3 Februari 2025. Hari ini gue record di tanggal 1 Februari jam 12 siang ya. Ya, salam cuan teman-teman, karena kemarin sesuai sama perkiraan. Ya, kalau dia menembus di 2788, gue udah bilang gue open sell ya. Dan akhirnya kemarin gue menunggu dan di buy di 2802. Dan ternyata dia menyentuhnya di malam hari. Jadi dari pagi sampai sore malah nggak nyentuh sama sekali. Gue pikir pergerakannya agak cukup tinggi, ternyata tidak, dia hanya stabil di area-area sini saja. Lalu menunggu di jam 7 tiba-tiba dia udah masuk ke buy limit gue di 2802 ya, udah bukan 27 lagi ya. Terus dia langsung terbang dan TP2 gue di 2812, TP1 di 2807 ya, per 5 dolar gue atau 50 pip. Dan akhirnya nggak lama dia belum nyentuh ke 287 ya 17 ya, dia nyentuh dikit doang, tapi ya kan ada namanya spread, gue nggak kesentuh, ada jeda, jadi dia banting lagi ke bawah hingga akhirnya menyentuh di TP2 saja 2812, tapi cukup lah ya, cuma 100 pip tanpa stop loss. Dan 288 juga tidak kesentuh sama sekali kemarin. Lalu kembali lagi ternyata netral di berapa penutupannya, 2782. Kita lihat di dailynya, penutupan close 2798, sorry, 2798,65 penutupannya. Sudah di atas, tapi sudah di atas range-nya, walaupun dia ngebanting lagi ya, udah nyampe atas tinggi, dia ngebanting lagi ke bawah. Kalau candlestick seperti ini, besar kemungkinan dia koreksi ya. Karena ini udah penurunan nih. Di sini kemungkinan dia turun dulu, tapi ada kemungkinan masih lanjut naik ke atas. Jadi kita cari buy. Ini cukup tajam untuk dailynya. Bullish ya. Bullishnya lumayan tajam. Jadi ya kita cari buy mulai besok. Jadi tidak cari sell dulu karena cukup berbahaya, kecuali mau sell tipis-tipis. Oke, kita rapikan deh ya di 1 jamnya atau di 4 jamnya aja. Tajam loh. Strong bullish ini. Jadi gue pikir bullish kecil, ini strong bullish ini. Udah ada bener. Hanya di 1 jamnya doang tipis-tipis dia kena dikitnya. Strong bullish ini. Berarti kita besok kemungkinan cari buy nggak sampai 2771 ini. Kemungkinan kita menyentuh garis birunya saja. Gue udah siap-siap untuk open buy juga. Oke, sell tidak dulu. Tidak ada sell sementara. Sembari mungkin di hari Selasa atau Rabu, mungkin kalau nanti sudah mulai kebentuk lagi, bisa kita cari ya. Sell itu sementara guys ya, jangan pernah hold sell ya. Kemarin masih ada lagi yang MC dia hold sell. Sell itu jangan pernah di hold. Gold tidak akan pernah menyentuh nol teman-teman ya. Sadari ekonomi. Sell itu wajib banget pakai stop loss. Kalau buy kalian kuat modalnya gitu ya. Kayak teman-teman trader gue bisa bisa MC-nya tuh kalau gold kembali ke 1000 gitu. Gold kembali ke 1500 atau 2000 gitu. Kadang-kadang mereka tambah layer, tambah nambahnya juga. Kalau misalnya gold kembali ke 2000 baru MC, kalau enggak mereka nggak akan MC. Nah, kalau buy bisa hold sampai 1500 gitu MC-nya. Ya silakan kalian hold gitu. Tapi kalau sell jangan pernah di hold gitu. Abis kalian. Gold nggak mungkin nol. Pahami ekonomi teman-teman ya. Jangan pernah hold sell ya. Oke, lalu kalau di buy-nya kita mungkin akan cari di sini 2780 kali ya. Kemungkinan. Kalau enggak di 2792 sudah bisa siap-siap cari buy kecil. Tergantung opennya besok di mana. Bisa jadi ada di bawah karena dia ada dari candlestick daily-nya tadi itu dia turun ke bawah. Jadi pasti akan ada bantingan dulu. Ada bantingan kejutan. Bawah-bawah pun 2773 paling bawahnya ya. 2792 pembukaan bisa tembus sih. Ya, kita carinya di 27 sini berarti. Paling aman ya. 2771.
baru kita hold lagi dan di bawahnya lagi untuk yang lebih dalamnya lagi. Ini lot kecil, ini lot sedangnya ya. Oke, untuk selnya gue nggak dulu sementara, jadi kita cari buy di daerah biru atau lebih amannya lagi 2771 kawan. Oke, segitu saja. Lalu mari kita lihat news di minggu depan kali ya. Ada apa aja news di hari Senin? Hari Senin China masih libur lama banget. Dia tanggal 3 pun masih libur. Seminggu bener-bener ya. Dari hari Selasa loh China bang libur. Jepang, China, Euro semuanya hanya news-news kecil, berarti lebih cenderung sideways. Oke, lalu sideways bullish tapi ini ya masih sideways bullish karena masih kuat. Kemungkinannya mungkin bullishnya dari strong menjadi biasa aja. Lalu all day jam 10 manufacturing PMI. Oke. Sedikit koreksi. Dari karena kita lihat hasil newsnya adalah sideways. Kemungkinan ini boleh menjadi area pantau untuk sell tipis. Karena ini sideways bullish berarti dia akan menyentuh garis biru. Tapi sulit untuk menjebol atas. Ya. Tapi masih bullish. Berarti kita lihat untuk tarikan garisnya sudah mulai mengkerucut sih ya. Tarik garis Fibonacci-nya. Oke. Ya. Masih bisa tembus sih 2812-nya. Cuman sudah mulai tipis ya, paling tembusnya tembus-tembus tipis. Ini akan menjadi area pantau kita. Jadi gua akan buy di area hijau kemungkinan jebol, lebih ke putih lebih amannya atau biru. Begitu dia nyentuh gue baru buy, ataupun kalau dia menyentuh daerah biru atas kemungkinan gue akan open sell. Tapi kalau sell tipis aja ya. Lebih ke buy. Lebih aman cari buy untuk sementara ini. Oke. Lalu mari kita lanjutkan lagi. Itu untuk hari tanggal 3 ya. Ini analisa untuk tanggal 3-nya. Lalu mari kita cek untuk minggu depan. Hari Selasa, oke, newsnya masih netral. Job opening, JLTS, ya ini Selasa, Rabu, pagi. Tidak ada news yang terlalu besar, masih news-news ya bergerak 15 sampai 20 dolaran, paling gede 30 dolar. Kamis, GBP, ya ini mulai, unemployment claim lumayan. Selasa China udah buka belum? Udah nih. Wah, Selasa akan sedikit pergerakan walaupun tidak ada news. Tapi China akhirnya banknya sudah buka. Maka Selasa pagi akan cukup barbar pagi hari di setengah 9. Tidak ada news tapi akan ada pergerakan. Karena antara dia beli atau dia jual. Karena China beli banyak kemarin di Oktober November 2024 kemarin. Dia beli berapa ton emas itu. Udah cuan banyak itu dalam waktu singkat. Jumat juga tidak ada news sampai malam hari. Employment change rate keluar semua. Hanya di hari Jumat saja. Kamis juga ada tapi kecil-kecil. Ya, paling besar 20 sampai 30 dolar dari Senin sampai Kamis. Kecuali Selasa ini nih, masih nggak tahu nih China. Kecuali malam Jumat. Karena di sudah nih ATH, salam cuan untuk para teman-teman buyers yang hold, yang tipe nge-buy. Ya, apalagi yang dapat buy di area bawah kemarin sempat di 2600 ya. Hanya dalam waktu singkat doang saja itu cuan banyak tuh ya teman-teman holder buy. Dalam waktu minggu kemarin di sini ya. 27 tuh. 27 40-an. Kurangin seminggu lagi 27, benar-benar 100 dolar 2 minggu, 1000 pip kalau hold buy itu ya. Ya makanya kalau buy boleh di hold, kalau sell jangan coba-coba hold ya. Kalau buy bisa naik terus ya, ekonomi akan terus naik. Masih gold OTW 3000
di tahun 2025 ini. Bukannya OTW 0 ya. Gold OTW naik terus karena memang emas yang paling aman investasinya. Oke, so segitu saja analisa harian kita di tanggal 3 dan minggu depan besar kemungkinannya lebih ke sideways ya. Tidak akan jauh-jauh dari 2800 dulu, teman sideways bullish. Berada di area mana nanti kita lihat lagi. Salam cuan untuk yang new ATH buat kawan-kawan yang hold buy. Segitu saja. Salam cuan.